Shalom, selamat pagi. Di dalam inspirasi pagi ini, saya mau berbagi kesaksian pribadi saya mengenai tenang, dengar, dan lakukan. Ya. Di medsos yang saya miliki, saya mengikuti beberapa komunitas. Ya. Ada komunitas jual beli ikan hias, ikan predator, hamster, sugar glider, dan lain-lain. Saya memang lagi hobi piara binatang, ya kan. Beberapa waktu yang lalu, di dalam postingan komunitas itu ada posting ikan cupang. Ya. Saya memang masih ada beberapa ekor, sekitar 5-6 ekor. Ya kan. Tapi entah hati saya tertuju sama postingan orang itu dan langsung saya DM orang itu. Mulai bertransaksi. Ya kan. Akhirnya dari DM pindah ke WA. Karena saya mau beli ikan itu, satu ekornya 25.000, saya mau beli 4, dan saya tanya lokasinya di mana. Ya, lokasi di Kapuk katanya. Saya bilang, oke, bisa kirim nggak? Dia bilang tidak bisa kirim, karena dia tidak bisa ada kendaraan. Dan saya bilang suruh pick up. Saya bilang nggak mungkin saat ini saya pick up, karena kondisi saat ini saya sedang emang tidak mau kemana-mana, saya mau di rumah aja. Saya bilang, kalau nggak, gini caranya dia paling gampang, saya transfer aja. Nanti ojol akan pick up ke tempat Anda. Saya tinggal order ojol dan pick up tempat. Dia bilang, tapi saya nggak punya rekening. Saya langsung mikir nih, orang sebenarnya niat apa enggak sih ya? Mau jualan tapi kok enggak bisa ngantar ya kan? Enggak bisa transfer. Aduh, saya bilang gimana caranya? Saya bilang, nanti saya pikir itu nanti dah. Saya bilang besok saya mikir lagi. Dia bilang, aduh, tapi saya butuh banget nih katanya. Iya, yaudah. Besok saya akan pikirkan gimana caranya, ya kan? Entah tiba-tiba suatu hal terjadi seperti ada suara yang bicara dalam hati saya bilang bahwa beli, usahakan gimana caranya. Saya paham sekali itu Tuhan sedang bicara. Saya bilang, iya, saya akan cari cara gimana caranya. Besoknya saya bilang, oke, saya WA dia lagi. Oke nih, saya akan kirim ojol, nanti ojol akan bayar dulu. Saya cari tukang ojol dan dapatlah seorang tukang ojol. Saya telepon ojol langsung, Mas, sorry, boleh gak saya pakai uang Mas dulu untuk bayar ikan yang saya beli 100.000? Oh boleh Pak, tapi saya tidak pegang uang cash. Oke, nggak apa-apa Mas, saya transfer aja. Entah kenapa saya percaya sama tukang ojol itu, entah kenapa, saya nggak tahu juga kenapa. Akhirnya tukang ojol itu bukan memberikan screenshot rekeningnya, malah dikasih total dananya yang ada. Sisa cuma Rp2.500. Dia bilang, maaf Pak, nggak bisa ngambil karena minimum harus 10.000 tersisa. Ya kan, baru bisa ambil uang 100.000. Oke, nggak masalah, saya bilang. Saya transfer 120.000 tanpa pikir panjang. Saya pikir udahlah, sekalian tipsnya, saya bilang. Transaksi terjadi dan dia mengantarkan ikannya ke tempat saya. Sampai tempat saya kasih tips karena posisi sedang hujan, rintik-rintik. Mas ojol bilang, aduh Mas, Pak nggak usah Pak, kan sudah dikasih tips tadi. Saya bilang nggak apa-apa Mas, saya yang harus terima kasih. Karena Mas sudah jujur sama saya. Selesai itu, kemudian saya buka ikan cupang yang saya beli di kantong plastik. Saya lihat, waduh, ikannya tidak proper, cara ikatnya, cara packingnya, itu di kantong kresek dan asal-asalan. Itu pun banjir kemana-mana. Ikannya pun udah mulai ngap-ngap. Saya bilang, saya langsung WA orangnya, Mas, katanya mau kasih bonus, kok cuma dapat 4, katanya mau kasih 5 gitu. Dan saya juga kasih tahu cara untuk mengikat plastik dan bagaimana caranya supaya ada oksigen, ya kan? Dia bilang, maaf Mas, maaf Pak, saya kehabisan kresek dan ini pun terpaksa saya lakukan karena saya butuh untuk kebutuhan hidup saat ini. Saya tidak ada kerja dan sulit untuk cari kerjaan. Saya bilang, ya Tuhan, ternyata Engkau masih memberikan saya kesempatan untuk membantu orang ini. Dan kemudian saya teringat satu firman Tuhan dikatakan dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah atas batu. Bagaimana kita mau mendengarkan suara Tuhan kalau kita sendiri tidak bisa tenang, sering merasa kerusuk, bahkan terkadang tidak mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan lewat firman Tuhan. Padahal kita tahu firman Tuhan itu merupakan suara Tuhan yang ditulis oleh para rasul. Yuk, mulai hari ini kita mau belajar tenang, mendengarkan suaranya, dan lakukan perintahnya. Sederhana bukan? Tuhan Yesus memberkati.